Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Fatihatul akan mempresentasikan judul paper saya yang berjudul Analisis Pengaruh Ekspor, Impor, dan Inflasi terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB pada di Indonesia pada tahun 2014 sampai 2021. Latar belakang dalam penelitian ini adalah perekonomian dunia dalam era globalisasi. Setiap negara dituntut untuk mendorong dan mempertahankan eksistensi perdagangan agar tidak semakin terpuruk, salah satunya dengan cara perdagangan internasional. Kegiatan transaksi barang dan jasa ini dilatar belakangi karena masing-masing negara memiliki keunggulan serta kelebihan. Bisa ditinjau dari sumber daya alam, manusia serta teknologi, dan semua itu akan memberikan dampak untuk saling ketergantungan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Negara Indonesia mengekspor bahan pangan dan bahan produksi karena kekayaan alam negeri ini melimpah, sehingga mampu menyambut peluang bisnis berskala internasional. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum diproduksi dalam negeri sendiri, maka dilakukan impor. Salah satu jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adalah dengan menggunakan kegiatan ekspor dan impor. Meskipun harga barang, kualitas barang, dan mutu barang menjadi faktor-faktor daya saing yang sangat tajam antar berbagai produk, tetapi dari kegiatan perdagangan internasional ini dapat menumbuhkan hubungan harmonis antar bangsa. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan runtun waktu time series 2014 sampai 2021, di mana data sekunder ini bersumber dari berbagai lembaga atau instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, serta studi kepustakaan melalui beberapa referensi seperti jurnal, artikel, dan bahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data time series yang diperoleh 2014 sampai 2021. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dalam variabel bebas terhadap PDB. Maka digunakan analisis regresi berganda sebagai analisis yang tepat dengan menggunakan uji spesifikasi MWD untuk menentukan bentuk suatu fungsi model empirik, di mana perbandingan hasil regresi model log linear lebih baik daripada model linear atau sebaliknya. Maka dari itu, formulasi regresi linear berganda dari model linear ini adalah sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 ditambah error time. Yang kedua itu uji asumsi klasik. Yang pertama, uji linear. Uji linear digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan secara linear antara variabel dependen terhadap setiap variabel independen yang hendak diuji. Yang kedua, uji heteroskedastisitas. Bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dalam residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika terjadi, maka dapat dikatakan homoskedastisitas, namun jika berbeda disebut dengan heteroskedastisitas. Yang ketiga, uji autokorelasi yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Yang keempat, uji multikolinearitas. Uji ini digunakan jika variabel bebas yang dipakai lebih dari satu. Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Yang terakhir itu uji normalitas, bertujuan untuk mendeteksi apakah variabel pengganggu di dalam model regresi ini berdistribusi normal atau tidak. Penelitian ini juga menggunakan uji hipotesis, yaitu yang pertama uji T bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan signifikasi dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara yang kedua uji F untuk melihat apakah semua variabel bebas ini dimasukkan dalam model berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Dan terakhir itu uji koefisien determinasi yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, uji regresi sederhana. Model yang didapat dalam
persamaan ini adalah Y sama dengan beta 0 ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah B4X4 ditambah error time. Dan maka PDB sama dengan 27,4932 ditambah 0,09198 ekspor ditambah 0,2487 impor dikurang 1,3752 inflasi ditambah error time. Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa jika semua variabel nilai 0 maka nilai PDB naik sebesar 27,49% dengan asumsi variabel lain tetap. Lalu jika variabel ekspor naik 1% menyebabkan PDB naik sebesar 0,0198%. Jika variabel impor naik sebesar 1% menyebabkan PDB naik sebesar 0,2487%. Dan jika variabel inflasi naik 1% maka PDB turun sebesar 1,3725%. Pengaruh ekspor, impor, dan inflasi terhadap PDB. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebagai berikut. Pertama, variabel ekspor yang diperoleh nilai T hitung sebesar 0,17 dengan signifikan 0,870 besar dari 0,05. Artinya, H0 tidak ditolak dan H1 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa nilai ekspor tidak mempengaruhi PDB secara signifikan. Dengan kata lain, bahwa ekspor merupakan faktor yang tidak berpengaruh terhadap PDB. Yang kedua, variabel impor diperoleh nilai T hitung sebesar 2,20 dengan signifikan 0,036 kecil dari 0,05. Artinya H0 ditolak dan H1 tidak ditolak. Dapat disimpulkan bahwa nilai impor mempengaruhi PDB secara signifikan. Dengan kata lain bahwa impor merupakan faktor yang berpengaruh terhadap PDB. Yang terakhir, variabel inflasi diperoleh nilai T hitung sebesar negatif 8,29 dengan signifikan 0,00 kecil dari 0,05. Artinya H0 ditolak dan H1 tidak ditolak. Dapat disimpulkan bahwa nilai inflasi mempengaruhi PDB secara signifikan. Dengan kata lain bahwa inflasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap PDB. Yang kedua itu uji asumsi klasik. Yang pertama, uji linearitas. Dalam uji linear harus mempunyai sifat homoskedastisitas. Analisis regresi dapat dikatakan tidak adanya sifat heteroskedastisitas jika nilai probability besar dari 0,05. Berdasarkan data di atas, 0,257 besar dari 0,05. Maka model regresi ini tidak bersifat heteroskedastisitas. Yang kedua, uji heteroskedastisitas. Dalam uji ini, model regresi dapat dikatakan tidak ada gejala heteroskedastisitas jika probability besar dari 0,05. Dalam data di atas, besar probability besar 0,2759 besar dari 0,05. Berarti data tersebut tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Yang ketiga itu uji autokorelasi. Dalam uji ini, model regresi dikatakan tidak ada gejala heteroskedastisitas jika probability sebesar dari 0,05. Dalam data di atas, 0,006 kecil dari 0,05 berarti data tersebut terdapat gejala heteroskedastisitas. Yang keempat, uji multikoliniaritas. Dalam uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada gejala multikolonialitas. Jika VIF kecil dari 10 berarti tidak adanya gejala multikol dalam model regresi. Dalam data di atas, nilai tidak terdapat multikol karena nilai FIV kecil dari 10. Yang terakhir, uji normalitas. Berdasarkan label di atas, nilai residual dari analisis regresi pada probabilitas sebesar 0,27902 besar dari 0,05. Berarti data tersebut berdistribusi normal. Uji hipotesis. Yang pertama, nilai F atau uji simultan. Pada hasil data nilai F adalah 0,00 kecil dari 0,05, maka pada uji F tidak ditolak H1 dan H0 ditolak. Atau semua variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Yang kedua, R-square. Pada hasil data nilai R-square adalah 0,7785, yang berarti semua variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 77%. Maka sisanya yaitu 100% dikurang 77% sama dengan 23% yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Yang terakhir itu nilai uji T atau parsial.
Dapat dilihat bahwa variabel ekspor, impor, dan inflasi tidak mempengaruhi PDB karena probability besar dari 0,05. Dengan asumsi variabel lain tetap, maka H0 tidak ditolak dan HA ditolak. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah berdasarkan dari hasil analisis tentang pengaruh ekspor, impor, dan inflasi terhadap produk domestik bruto Indonesia tahun 2014 sampai 2021 yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Secara simultan, hasil regresi variabel bebas yaitu ekspor, impor, dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap produk domestik bruto Indonesia karena diperoleh nilai probability 0,00 kecil dari 0,05. Artinya dari hasil analisis penelitian ini menunjukkan semua variabel bebas secara simultan atau bersama-sama merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat. Hasil dari regresi linear berganda yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa ekspor tidak berpengaruh signifikan terhadap produk domestik bruto, sedangkan impor dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap produk domestik bruto. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.